harinya lagi kamu nggak masuk, nenek kamu meninggal. Kemarinnya lagi kamu nggak masuk sekolah, alasannya nenek kamu meninggal. Ya, nanti papa saya yang jelasin. Loh, kenapa papa kamu yang harus jelasin? Kan nenek saya udah meninggal. Masa disuruh datang ke sini untuk jelasin? John, lu belum pulang juga. Sekarang udah sepi nih. Besok kan bapak kita suruh datang sekolah. Gue takut, Din. Kalau papa gue tahu nilai gue jelek. Soal itu aja dipikirin. Emang lu nggak takut? Ya kagak. Kan ada Bang Jupri. Kok Bang Jupri sih? Kan yang suruh datang sekolah bukan Bang Jupri, papa lo. Lu lihat aja deh besok. Sorry, John. Gua pulang duluan. Nih Bang Jupri udah datang. Ayo kita pulang. Udah sepi nih. Bila kita punya anak lemah di bidang mata pelajaran matematika, kenali bakatnya di bidang mata pelajaran lain. Siapa tahu anak kita berbakat di mata pelajaran bahasa atau ilmu sosial. Jona. Sini deh. Kamu suka pelajaran olahraga nggak? Suka banget. Wah, berarti kamu berbakat di bidang olahraga. Nilai ulangan kamu juga bagus kan untuk mata pelajaran olahraga? Di situ masalahnya, Ma. Jona cuma suka olahraga doang. Kalau ulangan tetap gak suka. Kok gitu sih? Iya, Ma. Jona senang lihat gurunya. Pakai baju olahraga lucu kepada Ancol. Oh iya, Ma. Papa suruh datang sekolah. Aduh, ada apa lagi sih Jono? Kamu nakal lagi ya? Nggak tahu, Ma. Papa datang. Waalaikumsalam. Mah, Jono, besok Papa cuti. Jadi pulang sekolah Jono, kita langsung jalan-jalan ke pantai. Wah, kalau gitu sebelum ke pantai pagi-pagi Papa anterin Jono ke sekolah ya? Ngapain Papa nganterin Jono ke sekolah? Kan Jono ada mobil jemputan. Bukan gitu Pak masalahnya. Papa besok dipanggil ke sekolah. Kayaknya si Jono buat masalah lagi deh Pak. Yang bener mah. Jono, ada apa lagi sih? Jona nggak tahu, Pak. Ya udah, besok Mama aja yang nganterin Jono ke sekolah. Papa nggak bisa. Loh, katanya kan Papa cuti. Iya, Ma. Tapi besok pagi Papa tetap harus datang ke kantor dulu. Makanya Papa memutuskan cutinya kagak jadi. Mama aja nganterin Jono ke sekolah. Nggak bisa, Pak. Istri datang, Papa kemana? Bilang aja Papa nggak bisa datang, Jono. Karena Papa lagi dinas keluar kota. Emang susah punya anak PGBI. Pinter enggak, bandel iye. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Jono, mana papa kamu? Papa saya rencananya cuti, Pak. Tapi waktu saya bilang saya suruh datang sekolah, Papa rencananya mau dinas keluar kota. Udin, papa kamu mana? Ada di luar, Pak. Loh, kenapa ada disuruh masuk? Saya khawatir kalau Pak Guru takut ketemu sama Papa saya. Memangnya papa kamu brewok? Enggak, Tatuan? enggak. Terus apa dong? Jelek-jelek gini, saya dulu bekas preman. Masa saya takut sama papa kamu? Papa! Itu. Iya, Pak. Itu memang Papa saya. Udah meninggal. Lagian Pak Guru maksa-maksa Papa saya datang sih. Bangun nih dari kuburan. Kok lu kagak takut, John? Ngapain gue takut? Gue kan udah tahu itu Bang Jupi. Din, mana duitnya? Gue mau narik ojek lagi nih.
Udin, kertas ulangan kamu kok masih kosong? Enggak, Pak, ini ada tulisannya. Maksud Bapak, jawabannya. Oh, itu sih rahasia, Pak. Kamu, Jono, kertas ulangan kamu masih kosong? Jadi nggak bisa, Pak. Itu karena kamu sering nggak masuk, makanya nggak bisa. Kan kemarin nenek saya meninggal. Ah, Bapak nggak percaya, itu alasan kamu aja. Bener, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama nenek saya. John, emang kalau orang udah meninggal bisa ditanya ya? Habis Pak gue nggak percaya. Gimana Bapak mau percaya? Kemarin kamu nggak masuk sekolah, alasannya nenek kamu meninggal. Kemarinnya lagi, kamu nggak masuk, nenek kamu meninggal. Kemarinnya lagi, kamu nggak masuk sekolah, alasannya nenek kamu meninggal. Ya, nanti papa saya yang jelasin. Loh, kenapa papa kamu yang harus jelasin? Kan nenek saya udah meninggal. Masa disuruh datang ke sini untuk jelasin? Bapak manggil saya. Ada apa, Pak? Memang benar Papa Jono mau ke sini. Iya, beliau ingin menjelaskan kenapa Jono sering tidak masuk. Saya juga heran, kenapa Jono sering nggak masuk sekolah? Iya ya, saya juga heran. Pak Guru! Pak Guru, udah kopi saya diminum, nyemprot lagi. Habis Bapak kepala sekolah pelit sih. Coba kalau nggak pelit, kan nggak kesembur. Selamat siang, Pak. Ah, Pak Jontor, silakan Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Saya cuma ada waktu 10 menit, Pak. Karena saya harus balik lagi ke kantor. Saya juga sebentar Pak. Kenapa Jono akhir-akhir ini tidak masuk sekolah dengan alasan yang nggak masuk akal Pak? Nggak masuk akal gimana? Jono sering nggak masuk sekolah dengan alasan selalu neneknya meninggal. Itu kan nggak masuk akal Pak. Itu sangat masuk akal, Pak. Jono tidak masuk sekolah beberapa hari, memang neneknya meninggal. Pak Guru mengerti? Hendrik, neneknya Jono pagi meninggal. Sore hidup lagi. Besok pagi meninggal lagi. Sore hidup lagi. Besok paginya lagi meninggal lagi. Sore hidup lagi. Memangnya neneknya Jono robot-robotan? Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Pak Guru sotoy. Begini, Pak. Neneknya Jono itu punya adik perempuan 4 orang. Kakak perempuan 4 orang. Jadi jumlah saudara perempuan neneknya Jono itu 8 orang. Nah, Jono tidak masuk sekolah beberapa hari memang karena neneknya meninggal. Pak Kepala Sekolah mengerti? Oh, mengerti. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saudara perempuan neneknya Jono, ya nenek-nenek. Begini, Pak. Kebetulan saudara perempuan neneknya Jono itu meninggal satu persatu. Jadi benar, Pak. Alasan Jono tidak masuk sekolah beberapa hari ini neneknya meninggal. Karena semua saudara perempuan neneknya Jono itu dipanggil Jono nenek. Guru, Jono nggak bersalah. Nggak masuk sekolah karena neneknya meninggal. Oh. Guru, kok kopi saya diminum lagi? Gara-gara nenek nggak siram 2 kali. Hah? 1 miliar? Iya, Banyak banget, Pak. Terus Papa pakai buat apa? Papa mau bangun villa di puncak. Kok bangun villa? Buat apa? Keluarga besar Mama kan udah punya villa di puncak. Itu kan villa keluarga besar Mama. Kita harus punya villa sendiri dong, Ma. Aduh, Pak, itu namanya pemborosan. Kalau kita butuh villa, kan kita tinggal pakai aja. Jadi menurut Mama, uang 1 miliar buat apa?
Beli mobil baru, Pak. Dari dulu kan Mama pengen mobil baru. Duh, Ma, mobil kita kan masih bagus. Ngapain beli mobil baru lagi? Tapi mobil yang itu kan Papa pakai kerja. Kalau kita punya 2 mobil, yang satu lagi kan bisa Mama yang make. Justru itu pemborosan, Ma. Pokoknya Papa mau bangun villa. Beli mobil, Bangun villa. beli mobil, Bangun villa. beli mobil. Bangun villa. Joni, Aduh, males ke urusan sama Joni, mendingan gue mandi. Joni, Joni. Kemana tuh anak? Aduh. Papa, apaan sih? Papa ya papaan. Papa mau keluar. Mama mau tutup pintu. Papa cuma mau bilang, tolong bikinin sarapan. Kalau nyuruh seenaknya, giliran Mama minta mobil, nggak diturutin. Joni! Joni! Jan! Joni! 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 Jan! Joni! Kamu budek ya? Mbak panggil-panggil nggak nyaut. Namanya juga dalam air, Mbak, malah kedengeran sih. Mbak mau ngomong sama kamu. Jan! Dengerin Mbak ngomong dong. Bentar. Udah, siap dengerin omongan Mbak? Dah. Jadi gini John, Mbak punya uang 1 miliar. Kamu lebih setuju uangnya dipakai buat bangun villa apa beli mobil baru? Buat beli mobil baru aja, Mbak. Keluarga Mbak kan udah punya villa tuh di puncak. Berarti pikiran kamu sama kayak pikiran Mbak. Abang kamu aja yang sinting. Masa uang 1 miliar buat bangun villa? Dah, sisanya kan bisa buat kita jalan-jalan tuh.